Episode 105, Selangkah Menuju Masa Depan. Namun ketika hendak melangkah, Fajira tak sengaja menyenggol seseorang yang sedang menatapnya tanpa berkedip. Brak, seorang siswa tak sengaja menabrak Fajira karena ia kesulitan membawa beberapa buku yang akan ia gunakan untuk belajar nanti. Bunda Fajri, mampus aku. Batin siswa laki-laki dengan rasa takut yang perlahan menyeruak. Matanya membola ketika melihat Fajira berjarak semakin dekat dengannya. "Kamu gak apa-apa, nak?" tanya Fajira sambil mengumpulkan kembali buku milik siswa yang masih bercecer di lantai. "Maaf ya, tante gak lihat kamu di belakang tadi," ucap Fajira lembut dan menyerahkan buku itu. Gak apa-apa tante, aku juga yang salah kok. Kalau gitu, aku," ucapnya takut dan terbata. "Bunda," panggil Fajri dari belakang. "Iya sayang." Pria kecil itu mengernyit, ia membenci laki-laki yang ada di hadapan bundanya. "Abang kenapa dekat-dekat sama Bunda Aji?" ucap Fajri ketus dan berdiri di hadapan Fajira. "Aji, kok ngomongnya seperti itu, nak?" tanya Fajira mengernyit. "Dia itu jahat, Bunda. Bunda pulang ya, nanti Bunda dijahatin sama dia," ucap Fajri lembut ke arah Fajira. Ibu muda itu mengernyit, apa anaknya sering mendapatkan kekerasan saat di sekolah? Sepertinya ia harus menemui wali kelas Fajri setelah ini. "Apa Aji sering dijahatin sama abang ini?" tanya Fajira serius. "Cuma sekali Bunda, waktu dia bilang Aji gak punya ayah." Fajri menatap tajam siswa itu. Fajira juga ikut menatap laki-laki itu, anak laki-laki yang sudah pucat pasi karena ketakutan mendengarkan aduan dari Fajri. "Dia juga sering jahat sama anak yang lain, Bunda. Jadi Bunda pulang saja ya, nanti Bunda dijahatin juga sama dia." "Abang kenapa keluar sayang?" tanya Fajira lembut sambil mengalihkan percakapan Fajri. "Hehe, abang lupa minta jajan Bunda," ucap Fajri tersenyum sambil menampung tangannya. "Bukannya abang punya kredit card? Abang tinggalkan di rumah tadi Bunda." "Ya sudah." Fajira mengeluarkan satu lembar uang 50.000 dan menyerahkannya kepada pria kecil itu. "Wah, apa uang jajan Aji naik Bunda?" Fajri menerimanya dengan berbinar. "Haha, jangan dihabiskan, tabung sebagian ya nak." Fajira mengelus kepala Fajri lembut. "Iya Bunda, terima kasih. Aji masuk dulu ya. Bunda habis ini pulang, jangan ngomong lagi sama dia." "Awas ya kalau abang macam-macam sama Bunda Aji," ancamnya sebelum melangkah masuk kembali ke kelas. Fajira menatap bocah laki-laki yang terlihat berjalan mundur perlahan. Namun ibu muda ini hanya membiarkan anak itu pergi begitu saja, karena ini bukan wewenangnya untuk menghakimi murid di sekolah. "Sepertinya nanti aku memang harus menemui Ibu Ruli untuk membicarakan masalah anak itu." Fajira memilih untuk segera pulang karena waktu semakin mepet untuk mengikuti seminar online nanti. "Kita pulang, Pak." "Baik, Nyonya." Mobil bergerak dengan kecepatan sedang menuju pulang ke kediaman Dirgantara. Fajira membuka ponselnya untuk membaca kembali proposal yang akan diuji nanti. Bantu Bunda ya, Dek," ucap Fajira sambil mengelus lembut perutnya. Perlahan mobil berhenti di halaman mewah itu. Fajira segera turun dan mempersiapkan segala sesuatu yang ia perlukan nanti. Dengan ini kami menyatakan bahwa proposal Ananda Fajira Hanindya diterima dengan syarat yang sudah dijabarkan sebelumnya. Selamat memasuki dunia revisi, semoga keinginan Anda untuk tamat dalam waktu 3 tahun ini bisa terwujud. Amin. Ucap pembimbing Fajira setelah hampir 1 jam ia melakukan tanya jawab mengenai proposal yang akan menjadi langkah awal pembuatan skripsinya. "Terima kasih banyak Bu. Mohon bantuan dan bimbingannya agar skripsi saya bisa lancar dan sesuai dengan yang semestinya." "Baiklah, mungkin bisa kita akhiri seminar kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan karena Ananda dalam keadaan hamil. Jangan sampai terlalu stres karena memikirkan skripsi Ananda. Selamat pagi." "Terima kasih banyak Bu, selamat pagi." Tut, senyum Fajira terukir indah di bibirnya. Ia bersyukur karena bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 2 orang penguji proposalnya kali ini. Aku harus segera menghubungi Mas Irfan." Ia mengambil ponselnya dan segera mendial nomor Irfan di sana. Namun hingga dering berakhir, Irfan tak kunjung juga mengangkat panggilan itu. "Apa Mas Irfan sibuk banget? Lebih baik aku masak dan membawakannya makan siang," ucap Fajira senang. Ia segera bergegas untuk mengganti baju menggunakan pakaian biasa yang ia kenakan di rumah.
Daster dengan harga selangit membalut tubuhnya yang mulai berisi itu. Dengan perut yang sudah terlihat menonjol, Fajira melangkah dengan hati-hati menuju dapur dan memasak makanan kesukaan suaminya. Ia dibantu oleh beberapa ART untuk menyiapkan beberapa bahan masakan yang dibutuhkan untuk membuat rendang dan ayam rica-rica. Setelah kurang lebih selama 1,5 jam ia memasak, tepat pada pukul 11.30 Fajira segera bersiap untuk pergi menuju kantor suaminya. Tapi apa Mas Irfan ada di kantor hari ini? Apa dia sudah balik dari pinggiran kota? Ia kembali merogoh ponselnya tepat pada dering pertama. Irfan segera mengangkit panggilan itu. Halo sayang, maaf ya tadi aku lagi kerja gak sempat megang ponsel, ucap Irfan penuh dengan rasa bersalah. Iya sayang gak apa-apa, sekarang kamu di mana? Aku di jalan menuju kantor sayang, ada apa cinta? Aku mengantarkan makan siang untuk kamu mas. Cie yang mau nganterin suami makan siang nih ya. Aku tunggu sayang. Hati-hati ya, hehe. Ledek Irfan tanpa mengurangi rasa senang di hatinya. Kamu juga hati-hati sayang. Fajira segera masuk ke dalam mobil setelah mematikan panggilannya. Ia segera bergegas pergi ke kantor Irfan nan megah itu. Senyum manis tak henti mengembang di bibirnya. Ia sangat tidak sabar untuk menceritakan kebahagiaan yang ia dapatkan hari ini kepada Irfan. Ia melangkah sedikit lebih cepat karena ingin segera bertemu dengan Irfan. Hati-hati nyonya, teriak Pak Sakti melihat Fajira. Hehe, nggak apa-apa Pak, maaf ya aku masuk dulu. Hati-hati nyonya, ucap Pak Sakti memelas. Baiklah Pak. Fajira tersenyum dan kembali berjalan perlahan menuju lift. Ia segera menekan angka 7 di mana ruangan suaminya berada. Semua karyawan memandang Fajira dengan heran. Tidak biasanya ibu CEO itu terlihat sangat senang ketika berkunjung ke kantor. Mereka juga ikut menyapa Fajira dan dibalas ramah oleh ibu muda itu. Ting, lift terbuka, ia kembali berjalan semakin mendekat ke arah ruangan Irfan. Tanpa mengetok pintu, Fajira langsung masuk begitu saja sambil berteriak. Mas, aku datang sayang. Ucapnya terkejut ketika mendapati ada beberapa orang di dalam ruangan itu. Mereka menatap Fajira yang sudah merona malu. Ia masih berdiri mematung di pintu masuk sambil membawa rantang modern yang berisi makanan. Maaf mengganggu, saya permisi dulu. Fajira perlahan mundur dan hendak keluar. Sayang mau kemana? Cegah Irfan. Aku mau keluar mas, kamu masih ada tamu? Sini sayang, masuk aja gak apa-apa. Beneran? Iya sayang. Fajira perlahan masuk ke dalam ruangan itu dan duduk di sebelah suaminya. Irfan tersenyum, menatap perempuan yang sangat terlihat cantik dengan wajah yang merona. Saya kenalkan, dia Bayu Hamis, orang tua dari Sherly Hamis.